Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupku selamanya. Namaku Sam, seorang pemuda biasa yang menjalani rutinitas sehari-hari tanpa banyak kejutan. Namun, di satu malam yang sunyi, ketika langkahku menyusuri jalan sepi yang biasa kulalui, aku bertemu dengan sosok perempuan yang begitu cantik dan memikat. Aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan membawaku pada teror yang tak terlupakan, di tempat yang penuh dengan bayang-bayang kelam. Malam itu, setelah menghadiri acara kumpul keluarga di rumah temanku, aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Jam menunjukkan pukul 11 malam dan jalanan sudah sepi. Aku menikmati kesunyian malam sambil menikmati dinginnya angin yang menghembus lembut. Jalanan yang biasa kulewati ini memang terkenal sepi, bahkan di siang hari. Tetapi, aku tidak pernah merasa takut sebelumnya. Langkahku terhenti ketika aku melihat seorang perempuan berdiri di ujung jalan, di bawah lampu jalan yang remang. Rambutnya yang panjang terurai indah, wajahnya tertutup sedikit oleh bayangan, tetapi tetap terlihat cantik. Pakaiannya putih bersih, kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Entah kenapa hatiku terpikat oleh pesonanya. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatinya. "Halo," sapaku, mencoba bersikap ramah. Perempuan itu menoleh dan tersenyum tipis. "Halo," jawabnya dengan suara lembut. "Kami berbincang sebentar." Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lila. Ia berkata sedang menunggu temannya yang terlambat datang. Karena kami berdua searah, aku menawarkan diri untuk menemaninya berjalan hingga temannya datang. Lila hanya tersenyum dan mengangguk. Tanpa sadar, aku mulai mengikuti langkahnya. Perjalanan kami terasa aneh. Meski malam semakin larut, aku merasa waktu berjalan begitu cepat. Langkah demi langkah, kami semakin menjauh dari jalan utama dan memasuki area yang lebih gelap dan asing. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, pesona Lila membuatku tetap mengikuti tanpa banyak bertanya. Sesampainya di sebuah persimpangan yang gelap, Lila berhenti. "Temanku sudah dekat," katanya sambil menunjuk ke arah sebuah kuburan tua yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Jantungku berdegup kencang. Kuburan itu terkenal angker, bahkan di siang hari. Namun, sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Lila sudah berjalan lebih dalam menuju kuburan. Ragu-ragu, aku mengikutinya. Langkahku semakin berat seiring bayangan pepohonan besar yang menutupi langit malam. Di tengah kuburan, Lila berhenti dan berbalik menghadapku. Senyumannya berubah menjadi dingin dan menyeramkan. "Sam, kau tahu tempat ini?" tanyanya dengan suara yang tiba-tiba terdengar menggema. "Ya, aku tahu. Ini kuburan tua," jawabku terbata-bata. "Tepat sekali," katanya sambil mendekat. "Dan kau tahu, tempat ini bukan hanya sekadar kuburan. Ini adalah gerbang menuju alam lain." Aku merasakan bulu kuduku meremang. Suara Lila berubah menjadi lebih berat dan seram. Aku mundur selangkah, tetapi kakiku terasa berat untuk bergerak. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara gemetar. Lila tertawa pelan. "Aku bukan manusia, Sam. Aku adalah penunggu tempat ini. Dan malam ini kau telah melanggar batas yang tidak boleh dilanggar." Perlahan tubuh Lila berubah. Wajahnya yang cantik memudar, digantikan oleh wajah pucat dengan mata yang kosong. Rambutnya yang indah berubah menjadi kusut dan kotor. Pakaiannya berubah menjadi kain lusuh. Aku terkejut dan ketakutan.
Mencoba berlari, tetapi kakiku tidak bisa digerakkan. "Tolong, biarkan aku pergi," pintaku dengan suara yang hampir hilang. Lila mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke arahku. "Tidak semudah itu, Sam. Kau telah memasuki wilayah kami, dan kau harus membayar harga." Aku merasa ada tangan-tangan dingin yang mencengkeram tubuhku, menarikku ke arah tanah. Aku berteriak, tetapi suaraku tenggelam dalam kesunyian malam. Aku merasa seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Seketika, aku tersadar bahwa aku berada di tengah kuburan sendirian. Lila menghilang, meninggalkanku dalam kegelapan yang mencekam. Aku terjatuh di antara makam-makam yang tak terawat, dikelilingi oleh bayangan pepohonan besar. Dengan susah payah, aku bangkit dan mencoba berlari keluar dari tempat itu. Namun, setiap langkahku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku kembali. Saat aku akhirnya berhasil mencapai jalan utama, aku melihat ke belakang. Kuburan itu terlihat lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Aku terus berlari tanpa menoleh lagi, hingga sampai di rumah dengan napas terengah-engah. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani melewati jalan itu lagi. Setiap kali mendengar cerita tentang penampakan di kuburan tua, aku merasakan dinginnya ketakutan yang merayap di tubuhku. Aku sadar bahwa malam itu aku telah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari alam lain. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kutemui. Malam terus berganti, tetapi bayang-bayang kelam dari malam itu masih menghantuiku. Setiap kali aku melewati jalan sepi, aku selalu teringat akan wajah Lila yang berubah mengerikan. Aku berusaha melupakan, tetapi kenangan itu terus membayangiku. Aku belajar untuk menghormati dan menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker, serta selalu waspada terhadap apa yang mungkin bersembunyi di balik bayangan malam. Meski malam-malam berlalu, mimpi buruk tentang Lila dan kuburan tua itu terus menghantuiku. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuh, teringat akan sosok Lila yang mengerikan dan tangan-tangan dingin yang mencengkeramku. Aku sadar bahwa pengalaman itu telah meninggalkan bekas yang dalam pada diriku. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuburan tua itu. Aku menemui Pak Darto, seorang tetua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis. Ketika aku menceritakan pengalamanku, raut wajah Pak Darto berubah serius. "Kau tidak seharusnya berjalan sendirian di malam hari di dekat kuburan itu, Sam," katanya dengan suara berat. "Kuburan itu memang dikenal angker. Banyak orang yang pernah melihat penampakan di sana, dan sebagian besar dari mereka mengatakan hal yang sama tentang seorang wanita cantik yang memikat mereka." Aku mendengarkan dengan seksama, merasa ngeri sekaligus penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi di kuburan itu, Pak?" tanyaku. Pak Darto menghela napas panjang. "Dulu, sebelum kuburan itu ada, tempat itu adalah hutan belantara. Ada seorang wanita yang sangat cantik, tetapi sayangnya dia dibunuh dengan kejam oleh sekelompok pria yang ingin menguasai tanahnya. Setelah kematiannya, banyak orang mulai melihat penampakannya. Dia dikenal sebagai Lila, roh yang tidak pernah bisa tenang dan selalu mencari korban yang bisa dibawanya ke dunia lain. Mendengar cerita itu, aku merasakan ketakutan yang semakin dalam. "Apakah ada cara untuk menenangkan rohnya?" tanyaku dengan suara gemetar.
Pak Darto mengangguk perlahan. Ada cara, tetapi itu tidak mudah. Kau harus kembali ke kuburan itu dan memberikan persembahan yang dia sukai. Hanya dengan begitu rohnya bisa tenang dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku merasa ragu, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya. Malam berikutnya, dengan hati-hati aku menyiapkan persembahan berupa bunga melati yang menurut Pak Darto adalah bunga favorit Lila. Dengan langkah berat, aku kembali ke kuburan tua itu. Meski ketakutan menggelayuti hatiku, aku bertekad untuk menyelesaikan ini. Saat aku tiba di kuburan, suasana terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Bayangan pepohonan besar seolah-olah mengintai setiap gerakanku. Aku meletakkan bunga melati di salah satu makam yang tampak lebih tua dan tak terawat. Berharap itu adalah makam Lila. Lila, aku tahu kau ada di sini, kataku dengan suara gemetar. Aku membawa bunga ini sebagai persembahan. Tolong, tenanglah dan jangan ganggu aku lagi. Hening, tidak ada suara atau tanda-tanda bahwa Lila mendengar. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, menunggu dengan cemas. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan aku mendengar suara lembut yang familiar. "Terima kasih, Sam." Suara Lila bergema di telingaku. Aku merasakan ada beban yang terangkat dari pundakku. Perlahan, suasana di kuburan itu terasa lebih ringan dan damai. Aku mengambil langkah mundur dan bergegas meninggalkan tempat itu. Meski takut, aku merasa lega telah melakukan apa yang harus kulakukan. Sejak malam itu, mimpi burukku tentang Lila mulai berkurang. Aku tidak lagi merasa dihantui oleh bayangan kelam dari kuburan tua. Namun, aku tetap berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat. Pengalaman itu mengajarkanku untuk selalu waspada dan menghargai dunia yang tidak terlihat. Namun, kisah ini tidak berakhir begitu saja. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar cerita dari seorang teman yang mengaku melihat sosok wanita cantik di dekat kuburan tua itu. Meskipun aku telah memberikan persembahan dan merasa bebas dari gangguan Lila, aku sadar bahwa roh seperti Lila mungkin tidak pernah benar-benar bisa tenang. Temanku, Ari, bercerita bahwa dia hampir mengikuti wanita itu, tetapi teringat akan cerita yang pernah kuceritakan tentang pengalamanku. Dia berhasil menghindar, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada dirinya. Aku menyadari bahwa legenda tentang Lila masih hidup dan terus menghantui mereka yang berani melintasi kuburan tua itu di malam hari. Dengan hati-hati, aku terus mengingatkan teman-temanku dan orang-orang di kampung tentang bahaya berjalan sendirian di malam hari, terutama di dekat kuburan tua. Pengalaman itu telah mengubah cara pandangku terhadap dunia mistis dan kekuatan yang tidak terlihat. Aku belajar untuk selalu menghormati dan tidak mengganggu tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker. Hingga kini, cerita tentang Lila dan kuburan tua itu masih menjadi bahan pembicaraan di kampungku. Meskipun aku berharap tidak ada lagi yang harus mengalami teror seperti yang kualami, aku sadar bahwa cerita seperti ini adalah bagian dari kehidupan di kampung kami. Mereka mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menghormati hal-hal yang tidak kita mengerti. Aku merasa bersyukur bisa berbagi cerita ini agar orang lain bisa belajar dari pengalamanku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meski malam itu telah berlalu, bayang kelam dari jalan sepi dan perempuan dari alam lain
akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupku yang